Kalau lebih tomboy, lebih berani gitu kan pasti banyak masalahnya nggak sih? Iyalah. Orang tampang gue tampang orang bener apa bermasalah? Bener-bener bermasalah. Bener-bener bermasalah kan? Gaya berpakaian sebenarnya yang paling nyaman itu bukan baju yang ketat-ketat ya. Boleh lah yang ketat-ketat buat gaya-gaya pamer-pamer dikit ya. Tapi apa yang mau dipamerin juga nih dari kita? Mohon maaf. Mohon maaf itu tutup gelas, ini telur ceplok. Iya. Sama-sama. Ini kita sama lah ya, 11-12 ya Ci ya. Selamat datang lagi di Temenan Sama Nasib bareng gua Aci Resti. Dan saya Priska baru sadar. Kok baru sadar? Panjang lagi ceritanya baru Kenapa? sadar. Bintang tamu kita kenalin dulu, nanti baru gue ceritain kenapa gue baru sadar. Oke guys, nanti cerita ya. Iya. Didengarin sama bintang tamu kita Langsung. yang banyak sih yang bilang ini tuh kembaran aku. Iya sih, gayanya mirip. Mirip kan? Aku juga mirip kok sama Aci. Suaranya langsung Sama ya Ji, ada suaranya udah ada. Langsung aja, ini dia Poppy Sofia. Kak Poppy, apa? Mirip kan? Mirip. Terus Kak Poppy, sebelum kita nanya-nanya Kak Poppy, ini tadi dia perkenalan Priska, namanya Priska Baru Segu, tapi dia di setiap episode Harus ada gimmick. gimmick. Priska baru apa gitu. Nah ini tadi dia bilang baru sadar. sadar. Kenapa lu baru sadar? Gak, jadi dulu Kak Poppy ini kan pemain Keramat 1 kan dulu. Iya. Tahu nggak dulu di zaman itu semua orang itu percaya itu video beneran. Oh. Nggak semua orang, maksudnya di kalangan saya waktu itu kayak beneran ada orang kesurupan terus dan itu tuh kerekam gitu, ke-record gitu. Nah gue baru sadarnya tuh baru-baru terakhir. Baru sadar kalau ternyata itu bohongan. Iya, kalau itu tuh film. Sampai gue kemarin gue udah tahun 2017, teman gue kuliah di Jogja, anak kuliah, dia sampai bilang, iya kalau di Jogja tuh kita ngobrol sembarangan gini nanti kayak gini, ditunjukin video itu. Oh. Jadi kayak banyak di kalangan aku yang memang kita minim literasi dan edukasi, jadi kayak kita nggak tahu kalau itu tuh film. Waktu itu. Berarti Monty Tiwa sukses banget. Iya. Sukses. Ini Kerabat 1 tepuk tangan. Tepuk tangan. Sama actingnya Kak Poppy juga keren sih di situ. Iya. Itu benar-benar aku tuh yakin, dan itu tuh sering dikirim-kirim orang kayak bilang hati-hati nggak boleh kayak gini, nggak boleh ngelanggar ini nanti hasilnya kayak gini. Itu jadi ini video peringatan. Kalau lu ke tempat orang, ke tanah orang, ke tempat perantauan baru datang atau apa harus dipatuhi gini nanti hasilnya kayak gini. Gitu. Dulu tuh di kalanganku kayak gitu Kak. Makanya aku ini Priska, berarti lu yang video manusia dikutuk jadi ikan pari juga percaya? Percaya. Zaman dulu tuh. Zaman dulu saya mau Facebook kayak jiwanya kayak Sama pohon ruku, tau gak? Masih inget gak? Tahu. Wah, kalau pohon ruko aku nggak tahu. Kalau dikutuk jadi manusia pari aku tahu. Iya, itu jadi takut tuh, kita menghormati mama kan habis baca cerita-cerita kayak gitu langsung kayak iya ma. Lagi nangis kan ikan parinya. Gue mah taunya yang kayak maling kundang aja, tapi kalau yang sekarang ikan pari aku belum tahu, Ci. Ada dulu. Kak Poppy kelahiran berapa? 84 gue. 84 berarti 84 nih pokoknya anak magang kita. 39. Tadi katanya dia baru lahir. 2002. Salah. 2002 aku lulus. iya lulus SMP. Aneh, siapa Mei ya? Nggak semua yang kayak gitu namanya Mei. Tidak semua yang gitu Mei. Oh bukan. Aku salah. Ya pokoknya tadi ada 3 huruf apa 4 huruf. Ternyata Ella. Iya benar Ella. 2002. Ya Ella ya. Tahun 84 39 dong berarti. Tahun ini 39. Keramat 1 keluar itu aku kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Aci SD. SD. Bener Aci pasti SD. Masih SD. Kak Poppy, apa kabar? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah baik Aci, Priska juga alhamdulillah baik. Aku sekarang lagi sibuk motor-motoran Ci. Motoran. Ya lah kita mama motor ya. Gua kemarin juga diajak. Iya, aku lihat tuh storymu. Tapi Aci berhalangan ya yang Iya, itu ya yang yang si Kartini Kartinian. Gen. Oh, ada gengnya. Iya maksudnya itu sebenarnya bikin karena untuk kayak Road to Kartini Day. Namanya sih seru-seruan aja, namanya main cantik Main gitu. cantik, Main cantik cuma gimana soalnya kan kita pas waktu itu pas mau lebaran itu kan sebelahan sama lebaran kan, Iya, hari iya. Kartini kan 21. iya. Jadi gimana caranya pengennya kebayaan merayakan hari Kartini tapi
sebelum lebaran. Masa lebaran dimundurin, udah aja hilal, maju mundur gitu ya. Akhirnya ya itu Road to Kartini Day dibikin. Iya. Berarti langsung ini dong malam takbiran itu. Enggak, bikinnya Enggak. tuh hamin seminggu sebelum Iya. lebaran. Oh kalau gitu nggak salah, malah. iya. Oh. Jadi itu buat inian, buat rotu aja karena oke, biar oke. biar tetap ngerayain hari Kartini. Betul. Lu bisa naik motor gak? Bisa. Ikutlah. Boleh lah, yuk. Naik kan? Nanti. Bukan Nanti bawa. aja bisa tuh. Kan bisa dibonceng kan? Enggak, dia bisa dibonceng. Ya, aku bisa motoran, aku bisa bawa motor. Nah, gas nanti kita Oh, seru-seruan. sekalian bikin podcast on the road. Iya tuh, belum ada tuh. Halo Aci, ya Di mana? Ke situ, ke depan. Gimana? Enggak nyambung. Kenapa? Enggak, kalau anak Dia kecil kaget. enggak, kalau anak kecil itu kadang-kadang dia senang ekspresi mamahnya. Jadi anak kecil itu, aku juga kan baru jadi ibu ya. Iya. Kalau anak kecil itu dia suka ekspresi atau reaksi pas ketika dia melakukan sesuatu ke sini nak backlight. Bukan backlight. Ke orang tuanya. Kamu membungkumi kamera. Panggil Tolong blockingannya yang bener, Jun. Aing mau. Lucu banget. Pakai bajunya koil, Bro. Guys. Sekarang aku yang ngamuk boleh gak? Udah aman. Kapop keren banget tapi. Iya. Itu cara menanganinya tadi gimana? Bales. Kan kita kan nggak ngeliat nih tadi di belakang kamera. Orang-orang pada nggak tahu. Muncul lagi. Yori yang nganterin. Tapi kan itu tadi udah ada boneka baru. Mana boneka boneka Pikachu-nya Pikachu-nya? Aku mau lihat dong, bawa ke sini boleh gak? Boleh? Boleh. Ingusan sekarang, dia jadi bahasa ingusan. Gak apa-apa. Ini ya, Mami kan sekarang lagi ngobrol. Buang ingusnya dulu, nak. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Pertanyaannya dulu Kak Popi waktu kecil kayak gitu gak? Kan itu anak gue ya, Ci. Berarti ya kayak gitu loh. Atau malah itu Kak Oki waktu kecil kayak gitu? Enggak. Gedenya pendiam. Enggak. Kecilnya gitu. Dia trauma dong kalau udah kecilnya itu gede pendiam. Karena Kak Popi kan emang maksudnya beda dari cewek-cewek yang lain ya. Bukan enggak feminin gitu. Maksudnya lebih tomboy gitu, lebih apa ya namanya? Maskulin lah. Berarakan. Enggak berarakan juga. Kayak si game sekarang dong lagi dia ini. Pawai. Oh, diarak. Diarak. Nggak masuk. Kita juga kalau naik haji diarak ya? Oh, diarak. Di Arab. Jadi kayak gimana ya? Kalau lebih tomboy, lebih berani gitu kan pasti banyak masalahnya nggak sih? Iyalah. Tampang gue tampang orang bener apa bermasalah? Bener-bener bermasalah. Bener-bener bermasalah kan? Tampang gue tuh bener-bener nggak bener kan? Ya kan? Tuh lu lihat tuh tindikannya aja Iya, Kak Popi tindikannya banyak, keren banget. Jago orang. Lu bisa tau banget gak tindikan, aku Kak nggak Popi bisa. ini tapi jadi apa namanya? Ibunya Jun. Jadi sendiri. panutan gua dalam gini apa anjir? Udah mulai kena motorik gua udah mulai kena anjir. Ada di sini tapi video orang yang lagi demo sayang. Katanya, nih pemerintahan ini Tiba-tiba skip. Ngobrol. Dia bingung. Habis ngomong apa. Terus ketawa. Dia mau nggak riset dulu kayak gitu. Panutan gua dalam berbusana dalam hidup style pokoknya kayak wah nih seru banget nih pasti hidupnya gitu karena kayak semua kayak dibikin simple gak sih Kak Pop? Gaya berpakaian sebenarnya yang paling nyaman itu bukan baju yang ketat-ketat ya. Boleh lah yang ketat-ketat buat gaya-gaya pamer-pamer dikit ya. Tapi apa yang mau dipamerin juga nih dari kita? Mohon maaf. Mohon maaf itu tutup gelas ini telur ceplok. Ini sama-sama. Ini kita sama lah ya 11-12 ya Ci ya. Telur
Jeblok. Kan kadang kuningnya mereng ya. Kan nggak tepat di tengah. Musuhan banget. Apalagi udah jadi ibu. Oh gitu ya? Lu ke sebelah sini kan? Jawaban sampai ketek. Iya, neneknya diketek. Iya. Udah jadi dadar hilang. Kuningnya nggak ada. jadi simpel aja. Nah yang gue suka dari K-pop itu maksudnya emang dari dulu kayaknya kita sama deh Kak. Kayak dari kecil tuh kita hidup di lingkungan yang kebanyakan cowok, ya nggak sih? K-popnya gitu juga gak? Iya sih. Iya kan? Cowok dan pada nggak bener. Jadi Sama-sama ini ya kalian ya, bocah Tangerang ya? bocah Tangerang, Iya dong. Tangerang Pride, Bener. Tangerang Pride. Emang di Tangerang banyakan cowok ya? Enggak juga. Emang kayak kita juga. Sialnya ya, kita tetangga kita anak-anak ceweknya sih sedikit. Aku tapi waktu itu ada anak-anak ceweknya. Tapi nggak seru ya kan? Semakin kesini semakin SMP tuh mainnya sama cowok-cowok justru. Iya, jadi kayak emang apa ya namanya, lingkungannya tuh kebanyakan cowok, presidi, tetangga-tetangga. Jadi kita tuh gayanya, terus pokoknya ngikutinnya cowok-cowok gitu. Jadi kayak tomboy kelihatannya. Padahal kita kan cewek. Tapi yang menurut aku ya Ci ya itu aku setuju sih ya pas Aci bilang karena teman-temannya banyak cowok. Tapi di sisi lain itu sebenarnya kayak survival kit aku. Secara dulu keluar masuk terminal. Ngapain? Beli Nyalo sama nge-match ya kan. tiket. Terus jadi kalau kita maksudnya anak Tangerang, jadi sebagai perempuan aja zaman dulu makan kiu. Catcalling. Iya, catcalling dari penampilan, dari maksudnya kayak lingkungan tuh kayak jadi perempuan tuh merasa kayak tidak aman. Tidak aman, ya. Nah, salah satu cara untuk supaya kita aman, apalagi masuk ke terminal lagi sekolah atau apa, gue dulu suka bawa payung, Ci, padahal nggak hujan. Itu Buat buat apaan? Ngancem orang aja kalau ada yang macam-macam tinggal gue pukul pakai payung, gitu. payung yang panjang itu yang lancip. Iya, gue gerinda depannya. Nggak ada yang bawa. Payung lipat aja, Ci. Iya. Jadi kalau kita memegang sesuatu kan orang kadang-kadang suka kayak nggak berani kan. Terus kalau untuk kayak gaya-gaya, maksudnya kayak pakai baju cowok atau apa, itu tuh sebenarnya niatnya untuk menghindari ya lo di catcalling atau kayak di kiu atau apa. Ternyata kau kiu atau catcalling kagak ngaruh, mau kita tomboy mau apa. Tetap aja mereka. Tetap aja. Berarti mulutnya yang harus di... Mulutnya emang harus digerinda. Harus digerinda. Enggak sih, aku nggak sampai mikir sana, aku mikirnya di lakban tadi. Nggak sampai gurinda. Chaos ya. Digerinda jadinya ini dong. Kenapa jadi tajam? Hilang. Jadi tajam. Dia tipis. Nah itu Oh berarti, tapi kalau si Jun tadi kan anaknya Kak Popi itu kelihatan tomboy dari kecil tuh. Iya kan nggak? Emang iya? Iya nggak sih kayak Emang gitu? gitu tomboy ya? Anak cewek tuh biasanya yang seumuran kayak gitu. Kalem ya? Iya mainnya tuh nggak smackdown, nggak kayak gitu. Handstand loh. Referensinya udah kayak gitu. Dia roll depan. Berarti kalau dia kayaknya DNA ya? DNA kayaknya ya? Dia belum perlu melindungi atau apa gitu-gitu tapi udah tomboy. Dia udah tomboy sejak dini. Sebenarnya kalau Jun itu dulu sempat kita nyalahin susu. Kenapa? Kok anak kita ini banget sih, aktif banget. Susu nih, ganti susu ya kan? Nyalahin susu. Ternyata harus ganti emak. Ganti emang ganti susu juga gak sih? Kayak susu emaknya kan. Ternyata begitu. Tapi berarti emang Jun lebih aktif aja ya dari anak-anak yang lain. Iya, aktif banget. Kelihatannya sih gitu. Iya, dia kayak Dan dia nggak takut orang, biasanya anak kecil kayak gitu kan takut orang baru tuh. Ada yang baru, yang malu-malu gitu kan. Ngeliat orang baru. Tapi tadi ini kok lucu, maksudnya kayak di Jun, sapa dulu tantenya gitu. Halo tante gitu. Ya ada. Terus ngikutin ada ngomong. Halo, tadi yang pas kita misalkan halo, dia juga halo. Dia ngikutin ada ngomongnya. Masih beo. Iya. Jadi ada kebeo-beoannya gitu masih. Bisa diajak komedi lah. Jadi masa anaknya dibilang beo gimana sih? Bukan istilahnya kayak nyaring aja gitu. Kalau beo kan Tapi Kak Pop, berarti Jun baru 4 tahun. Berarti Kak Popi jadi ibu baru 4 tahun juga. Baru 4 tahun, Limaan. betul. Iya Sama kan, hamil. Sama hamil kan 9 bulan Ci ya, kecuali kayak kita hamil seumur jagung. Enggak lah ya. Gimana rasanya? Apa hamil?
jadi ibu. Oh jadi ibu. Pada belum kan? Belum. Belum. Suatu saat kalian akan merasakan ya. Jadi ibu tuh luar biasa banget. Karena ini waktunya karma. Ini nih karma. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kenapa tuh karma? Kenapa tuh? Ya waktunya dulu kita ya, maksudnya kita menyusahkan orang tua gitu, misalkan ngerepotin atau ya sampai bikin gemes banget, khususnya ibu ya. Ya kalau ngomongin masalah dulu makan kenakalannya inilah nakal atau apa gitu kan. Terus ibu itu kan adalah salah seorang ya menurut gue malaikat ya, seorang malaikat yang nggak pernah bisa untuk tidak mencintai anak-anaknya. Mau apapun sikap atau perilaku buruknya itu tetap. Jadi gue tetap sayang sama lo. Walaupun gimana pun perlakuan buruk kita atau sikap kita udah kayak apalah. Nah sekarang waktunya Eke menjadi seorang ibu. Yang notabene dulu nyokap gue ngurusin gue dikeluarin dari sekolah, Ci. Iya, gimana tuh? Kebayang kan? Kenakalan remaja. Itu apa SMP, SMA? Masa TK. Oh enggak tuh. Woi, TK ngapain? Nampol guru. Nampol guru, masih TK. Jorokin orang enggak ya? Ya kayak gitulah. SD. Maksudnya Terus, parah. SMP Kak Popi pernah pindah 2 kali. Enggak, SMP sekali. SMP sekali. Kenapa? Ya biasalah kan. Kenakalan Kebayang remaja. Iya kebayang namanya nyokap gue ya, Ibu Heni tuh, Heni Kenyot Instagramnya. Heni Kenyot. Heni Kenyot ya, nanti boleh cek ya, itu mamanya Popi. Nanti gue suruh bikin lah bapak gue nano tiup. Dikenyot sama ditiup. Biar pas gitu. Terus Jadi kayak di zaman dulu ya Ci, namanya juga menurut gue tuh lingkungan ngaruh banget. Pas waktu anak ya tumbuh kembang, itu lingkungan harus diperhatiin juga. Waktu itu tuh mamaku kerja, papaku kerja, karena memang ekonomi kita beneran yang kayak butuh banget, emang harus kerja dua-duanya gitu kan. Biar bisa sekolah, biar bisa tercukupi. Ujung-ujungnya kayak titip sama tetangga. Atau enggak diurusin sama mbak yang pulang pergi. Terus tiba-tiba udah mulai remaja tuh kayak menuju ke SMP, tetangga-tetangganya ternyata pada chaos. Nah, mulai tuh, ini apa sih? Itu apa sih? Secara ketemu orang tua tuh sore ke malam. Setelah pulang sekolah kita nggak tahu kan, maksudnya nggak ada yang ngawasin juga. Udah mulai tuh bandel Ci. Bandel. Pertama kali lah itu gue bandel. Sampai akhirnya keluar dari sekolah Ci. Kelas 3 cawu pertama Ci. Cawu. Masih cawu dulu. Cawu. Masih cawu. Cawu. Apa Begitu, Ci. Wulan. Catur wulan ya? Wulan. Cawu tuh catur wulan. Keturunan 1, 2. Kayak trimester lah ya. Iya. Iya, semester Cawu 1, pertama semester langsung 2. dikeluarin. Iya. Itu kelas 3 SMP. udah kelas 3. Udah kelas 3. Apa tuh? Sekolah di mana? Yupentek. Yupentek, Bro. Iya. Gimana tuh Yupentek? Di Tangerang ada Cikokol. kawasan Cikokol. Iya, Cikokol. Cipopol. Cipopol. Yupentek. Cikokol. Terus abis itu dikeluarin pindah ke masih di daerah situ juga. Masih di daerah dekat Yupentek juga, tapi ada satu sekolah namanya Korpri. Korpri. Itu di situ ya. Makin-makin. Makin-makin. Pokoknya aku juga kasusnya juga kayak rada-rada nggak bisa tinggal di Yupentek lagi, nggak bisa sekolah di situ lagi. Akhirnya cuma beda selang 1 minggu gara-gara dikeluarin dari sekolah, dapat hadiah dari mama. Wah, itu bisa masuk sekolah lagi tuh luar biasa sih. Bokap gue tetap aja memperjuangkan anaknya yang saat itu bangor. Gitu. Bangor banget. Itu Tapi Kak Popi tuh kemauan sekolahnya ada, hanya memang bandel aja gitu. Atau memang nggak mau sekolah? Kemauan sekolahnya ada, tapi kemauan bandelnya lebih besar daripada kemauan sekolah gitu. dan itu maksudnya berlanjut sampai SMA apa udah sampai SMP aja lu bandel gitu. Maksudnya dikasih tahu sama orang tua gitu kan. Pasti diomel-omelin gitu. Dari diomelin, dari sampai dimandiin karena aku waktu dulu kan sempet kayak penyalahguna narkoba juga kan. Itu bener di saat kayak momen lo lagi kayak kok zaman dulu mah kayak tahun 2000 tahun 98 tuh tahu dong lagi marak-maraknya apa gitu kan. Kerusuhan.
Ya di samping kerusuhan pokoknya Beda lagi. macem-macem Beda deh. lagi. Sampai gue tuh beneran dimandiin gitu sampai kayak diisolasi dari teman-teman itu udah pasti. Terus gimana ya? Pokoknya orang tua tuh zaman itu tuh pasti kayak apa ya ngatur anak tuh susah banget karena lingkungannya itu dulu ekstrim banget menurut aku ya. Dibanding sekarang ya. Kak Popi anak keberapa sih? Anak pertama. Anak pertama. Berapa Adanya bersaudara? 2. 2. Cowok. Cowok. Gitulah. Pokoknya zaman Baik. dulu chaos lah. Apa bandel juga? Baik. Baik. Dua-duanya bandel kasihan ya mamanya. Malah kebalikannya katanya, malah kebalikannya yang cowok yang Yang lempeng-lempeng aja. Ini tapi cewek kesono kesini ya. Agaknya. Harus kayak gitu nggak sih dalam Namanya keluarga? juga kita di hidup ya Ci ya. Iya sebenarnya mah itu kan maksudnya pada akhirnya jadi perjalanan, jadi proses kita ya nyampe di sini kan. Maksudnya Kak Popi juga ada di sini karena udah ngelewatin proses-proses yang kemarin dilewatin gitu. Dan itu bakalan jadi cerita nanti pas Jun udah gede. Kamu jangan gitu dulu mama gini-gini. Itu keren tuh pasti tuh. Dan Jun juga bakal susah ini bohong kalau gede. Iya. Karena mamanya udah Karena ngelewatin mamanya semua. udah- Kayak Iya emaknya udah. Enggak, gue tahu yang kayak gini ciri-cirinya. Oh ini nih bandelnya nih, gue tahu. Lu jangan bohong gitu. Susah tuh Jun. Halo Jun, 15 tahun lagi. Emaknya kan susah. Emaknya dari sekarang udah siap-siap inian ember sama gayung buat dimandiin juga. Buat dimandiin juga. Walau mungkin 15 tahun lagi udah musnah ya ember sama gayung ya. Oh iya udah nggak ada tuh. Pakai damkar langsung. Anjir, bocor nggak sih ubun-ubunnya? Anjir tuh air. Iya belum situ. Tuh. SMP nakal, SMA juga masih. Masih. SMA di situ juga. Enggak, karena nggak bisa masuk ke Yupentek kan tadi niat tetap masuk Iya. ke Yupentek blacklist. Baru kuliah. Blacklistnya sampai ke SMA-nya? Iya, pokoknya Karena nama- dia ada SMP, SMA, Oh, yayasan SMK. gitu. Iya. Oh, Pentek. walah. Iya, jadi sekolah itu tuh dulu bagus ya. Maksudnya itu Bagus. swasta bagus yang Dan- dalamnya tuh banyak binatang-binatang. Kandang binatang, jadi ada kandang ular piton, kandang ayam hitam, apa Iya benar. Gitu. Jadi Jadi memang mahal gitu loh sekolahnya. Gara-gara ada hewannya. jadi mungkin kalau kesel ya gurunya bisa ngelepasin ular piton kapan-kapan. Bener. Jadi sebenarnya itu emang nembus sama Ragunan. Jauh ya. Ragunan kan dekat sini ya. Jadi lu masuk dari Tangerang, pas buka pintu kelas, wah udah Ragunan gitu. Ngelewatin mulut piton tapi. Kayak sekolah konservasi lah ya. Pasti. Dulu berarti emang ini banget ya kawasan. Jadi itu di situ kawasan pendidikan namanya. Kawasan pendidikan di situ ada banyak tuh sekolah-sekolah gitu. Ada Yupentek salah satunya. Terus SMA 2. SMP, SMA 7. SMA 7. SMA 7. 11. Gawita. Heeh. Apa lagi ya? PGRI. PGRI. Pokoknya banyak. banyak SMP banget. 13 gitu. Dan itu tuh kayak sampai sekarang ya bahkan itu tuh kayak ngehits gitu kayak wih gue di kawasan Cikokol gitu si sekolahnya sekolahnya. gitu-gitu. Pokoknya kalau yang di situ udah keren banget dah karena di situ Favorit ya. iya, karena di situ lu juga bakalan ketemu sama orang-orang dari berbagai sekolahan. Jadi kemungkinan punya temen, Punya link gede tuh di situ. Oh. Betul, kemungkinan malak lebih banyak, lebih kaya. Nah. Jadi bukan malak satu sekolahan aja. Pernah malak nggak? Pernah dong. Tapi enggak malak cowok-cowok aja, teman-teman sekolah gitu. Kan kalau cowok dipalak cewek kan, lu pop gitu kan. Iya. Boleh deh kasih aja gitu. Malak imut ya, malak imut. Malak imut, Bukan nggak- malak galak gitu bukan kayak. malak reman. Tapi pernah ini nggak pernah taubat atau ngerasa bersalah Tobat. minimal seminggu gitu nggak sih? Kayaknya dia nggak ikut pesantren. Tomat ya, tobat kumat ya. Kumat. Iya. Tobat Pernah, kumat. Tobat kumat pernah. Oh pernah tapi. Ya pernah, kayaknya semua orang pernah tobat kumat deh. Oh, iya. Pernah kan lo? Berarti masih aman, berarti masih aman. Tapi begitu lagi. Iya. Iya. Apa yang penting pernah ngerasain tobat. Pernah lah. Pernah. Pasti semua orang pernah Pernah. tobat kumat itu. 2 kali berarti SMP, SMA ya? Ya banyak lah tobat kumatnya. Banyak. Iya, apalagi kayak nah, gue sebenarnya ya, gue tidak mau menyalahkan orang tua karena pola asuh atau Iya, karena iya, memang betul. mereka kurang kontrol anak-anaknya sampai anak-anaknya tuh bandel-bandel gitu ya. Di sisi lain karena memang itu udah jalan hidupnya dan
masa waktu itu memang kayak pengetahuan tentang misalkan kayak penyalahgunaan narkoba itu tuh kayak kita minim banget. Jadi saat itu tuh gue mikir, gila kok pakai narkoba tuh keren. Dan kalau sekarang kan udah musim sosial media, kalau mau apa tuh kayak susah, takut atau apa segala macam. Kalau zaman dulu tuh kayaknya Gampang banget. gampang banget. Terus di sisi lain apa ya? Nggak bikin kapok gitu loh. Nah itu bahaya banget ya. Untung gue masih hidup sampai sekarang gitu kan. Banyak juga yang kalah dalam artian kayak maksudnya sampai meninggal atau mungkin sampai kayak ada penyakit bawaan atau mungkin masuk penjara gitu ya, macam-macam. Alhamdulillah sih aku sampai detik ini ya, maksudnya dulu tuh puas banget dan sekarang lebih puas karena gue bisa anjir, gue baik-baik aja. Ngelewatin itu semua gitu. Gue punya anak loh. Iya. Gue ada stretch mark loh. Ya maksudnya kayak itu jadi kebanggaan tersendiri bahwa gue tuh berhasil melewati fase yang ugal-ugalan Kelam itu. gitu. Anjay. Kelam. Nah ini kayak menikmati hidup banget gak sih Kak Popi? Alhamdulillah, Kayak iya Pres. dia udah ngelewatin semuanya itu, Iya. dirasain semua nih. Dirasain semua. Yang sekarang yang dia lewat ya udah gue udah lewat itu. Jadi kayak lu baru nyemplung, gue udah basah gitu. Gue udah kering malah. Oh iya udah kering lagi malah kayak gitu-gitu. Gue udah kering lagi, lu baru nyemplung. Nah, tapi Kak Popi kuliah nggak? Saya kuliah subuh. Jamaah. Lu juga mah kuliah. Dia kuliah 7 menit, kultum. Kuliah 7 menit. Kemarin 7 menit 30 detik sih. Kelebihan. Assalamualaikumnya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai habis napas ya. Iya, dia lamanya di situ. Kuliah Oh, kuliah. Bapak? Kak. Kuliah 2 kali. Oh keren dong. Ya alhamdulillah jurusan. lumayan ya. Yang pertama karena keterbatasan biaya juga. Tadi aku masuk IKJ. Kebayang kalau gue masuk IKJ itu betapa gue berakhir di mana gitu kan. Bukan di berkarya ya, Iya, tapi iya. ya pokoknya begitulah ya. Terus karena mungkin Tuhan tahu wah nih anak nih kalau dimasukin ke situ bakal gimana. Makanya gue terlahir miskin. Karena itu apa-apa harus berusaha atau apa. Masa sih miskin? Saya miskin dulu. Emang Maksudnya- iya, tapi kelihatannya maksudnya kayak orang terbatas. kaya ya? Kenapa? Enggak dulu. Ah. Dulu alhamdulillah sekarang kan proses Ci. Iya benar. Bukan masalah ini ya. Maksudnya alhamdulillah sekarang sudah bisa kalaupun memang mau sekolah lagi ya bisa milih sekolah buat Ya. anak juga. Sudah bisa inilah kita bisa punya pilihan. Kalau dulu kan tidak punya pilihan. Ya kita sesuai dengan ini aja misalkan mama mampunya masukin aku ke sekolah perhotelan. Padahal dulu abis dari IKJ, wah nggak masuk tuh uang semesternya, kemahalan. Pegawai negeri kan mama aku kan. Papa aku pegawai swasta. Udah gitu kayak, ya udah deh terima nasib aja kerja di perhotelan. Dari SMA itu bandel-bandelnya kayak on off juga tuh, kayak tobat sambal itu. Pas kuliah ketemu lagi. Kayak tuh zaman-zaman jahiliyah banget. Itu kayak bandelnya kayak never ending gitu loh. Kayak aduh gue Selalu dibuka kesempatan yang untuk bandel lagi gitu ya. Iya, Ketemu aku juga mulu. bingung nggak tahu kenapa itu ya. Sama kayak aku tuh justru kayak menyukai momen kayak tidak sadar itu justru kayak versi sadar gue sesungguhnya gitu loh. Kayak aku tuh nggak suka kenyataan, justru aku suka versi yang itu, versi hidup di versi yang itu. Tapi kenapa gue nggak versi hidup itu tapi selamanya gitu? Kan begitu anaknya aneh kan, gitu rada begitu sih. Ih. kita juga kayak Aku jadi pikir, ini sekarang dia lagi sadar gak sih gitu? kayak Ini gitu versi sih. sadar gak dia yang ini? Ini udah sadar banget. Udah sadar Udah sadar banget. Sisa-sisa ngeleknya ada. masih ngeleknya ada. Jadi kuliahnya apa aja? Dua jurusan? Dua Atau jurusan. Dulu perhotelan kan, karena memang yang mamaku bilang, nih kamu nih kalau bisa ke kapal pesiar, bisa ke luar negeri. Ada dulu kayak perhotelan tuh lagi musim-musim Iya. gitu ya di daerah Kramat Sentiong. Gembongnya di situ kan bisa itu Wah itu ini banget malah masuk markas ya iya pokoknya istilahnya. bengal deh ya. bukan Naik- masuk naik kuliah, kereta kagak masuk bayar. markas. Naik kereta nggak bayar Naik kereta nggak cowok. Bandel deh. Terus dari situ aku kuliah lagi. Yang itu S1? Kagak, itu D3 perhotelan. D3. Nggak selesai. Nggak selesai. Nggak selesai. Cabut. Ada waktu kayak cabutnya nggak sebulan. Berapa tahun udah gitu baru aku masuk kuliah lagi. Ambil kayak DKV gitulah. Oh gambar-gambaran seni-seni. Tapi itu nggak selesai juga.
Karena bukan bandel. Karena waktu itu dapat film pertama. Oh, karir. Mengejar mas-mas dulu. Begitu. Jadi kayak pilihannya pas syuting. Maaf Kak Pop. Gua kira mengejar karir, ternyata mengejar emas-emas. ini terlihat kalau nggak dikasih tahu kalau itu sebuah judul film kayak ngapain lu ngejar emas-emas anjing. Bener ya tadi aku ngomongnya itu. Iya. Bener, mengejar mas-mas. Bener. Itu Tahun 2007. 2007 2007 udah. Oke, 2007 udah berkarir. Ya alhamdulillah sebenarnya dari 2004 sih karena aku iklan-iklan karena dari band itu loh Ci. Dulu kan aku anak band Gak Jadi Tea. Oh, kamu pernah ngeband juga. Pernah bikin band ya kalau nggak salah yang Ada. isinya cewek-cewek semua. Bener, namanya Million. Million Sebagai apa? tahun. Vokalis. Drummer. Drummer. Drummer kenapa begini? Ini Drummer kenapa begini? Lucu ya. itu gitarnya Main jadi gitar stick. nih, main gitar nih. Gitarnya dijadiin stick kayak. Main gitar. Oh jadi gitaris. Iya. Jadi gitaris Kak Popi. Keren. Berarti bisa banyak dong ininya. Banyak bakatnya bakatnya sebenarnya. sebenarnya. Mirip sama Acting. Acil lah. Cuma aku ngelucu jarang, nggak bisa aku. Bisa. Cobain. Jangan ntar jadi ini Saingan kegeser ya? gua. Enggak lah. Enggak. The one and only Acil Resti nggak bakal Enggak. biasa. Tapi kerennya tetap kerenan Kak Popi. Nggak boleh Iya, gitu. asli. Kan panutanku. Kalau anak muda single keren itu biasa. Tapi kalau ibu-ibu masih keren Ibu-ibu. itu luar biasa menurut. Sumpah. Makan siang gue buat kamu. Tahu aja anak kos. Tapi makan siang gua buat Kak Popi kan. Jadi gua yang nggak makan. Pendek semua jadi kayak anak-anak pang cewek. Pada botak. Pada ngikutin Kak Popi apa gimana? Emang Iya. lagi zamannya atau? Zamannya dulu menuju ke rambut pendek kayak begini. Kan sempet tuh pada anak-anak cewek pada botak semuanya iya. kan. Oh gitu Ci? Iya. Iya, lagi saya. Ini nggak bisa. Sangat tidak tertebak.